Kerinduan setiap kami, Engkau mendapati kami ini taat kepadamu ya Tuhan. Yang artinya apa yang Engkau perintahkan, kami lakukan. Apa yang menjadi kehendak hatimu, kami faham dan kami terapkan di dalam kehidupan kami. Kami kembali pada pagi hari ini mau diberkati melalui kebenaran firman Tuhan yang hendak kami baca dan kami renungkan. Permasalahan yang sering kali kami hadapi bukan kami sekedar membaca, tetapi bagaimana kami melakukan di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, tolonglah setiap kami. Hikmat-Mu yang melimpah, mari curahkan kepada kami, agar pertama-tama kami mengerti. Yang kedua, kami juga rindu untuk melakukan di dalam kehidupan kami. Lawatlah setiap kami jemaat-Mu dengan kebenaran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu. Kita sudah masuk di bulan terakhir tahun ini. Cepat sekali perasaan saya begitu ya, terkait dengan perjalanan kita di tahun 2025. Ya. Tadi di dalam sebuah perjalanan naik lift, ada pertanyaan yang diajukan, ini majelis periode yang baru ya Pak? Iya betul, periode yang baru. Tetapi mereka baru memulainya di tahun 2025. Rasanya baru beberapa waktu yang lalu peneguhan. Dan sekarang sudah mau mengakhiri 1 tahun. Sepertiga periode sudah akan berlalu. Bapak Ibu, di bulan Desember ini tema yang diangkat adalah Move to Bethlehem, Move from Jerusalem. Bagi saya ini terkait dengan karya Allah di dalam Kristus Yesus. Firman yang menjadi manusia itu ada di dalam kota Bethlehem, yang sebentar kita hendak pelajari, Bethlehem yang kecil itu. Dan ada orang-orang yang Tuhan gerakkan untuk pergi ke Bethlehem, move to Bethlehem. Tetapi tatkala mungkin kita membaca dari Kisah Para Rasul 1 ayat 8 yang dituliskan oleh Lukas. Dari Yerusalem, Yehuda, Samaria sampai ke ujung bumi. Maka kekristenan juga membicarakan sebuah pergerakan yang dilakukan dari Yerusalem. Sehingga kita bicara move from Jerusalem. Hari ini kita hendak memulai rangkaian Natal ini dengan sebuah tema, Oh Bethlehem, Little Town of Bethlehem. Yang dituliskan di dalam Mika 5 ayat 1 sampai dengan 4a. Saya akan membacakan bagi Bapak Ibu dan saudara sekalian. Sekarang, ya oke. Ini ada beberapa versi gitu ya. Itu nanti masuknya ke Mika 5 ayat 2 sebetulnya. Oke, saya bacakan aja dari atas. Sekarang engkau harus mendirikan tembok bagimu, pagar pengepungan telah mereka dirikan melawan kita. Dengan tongkat mereka memukul pipi orang yang memerintah Israel. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Sebab itu ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang akan melahirkan telah melahirkan. Lalu selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali kepada orang Israel. Maka ia akan bertindak dan akan mengembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan, dalam kemegahan nama Tuhan Allahnya. Mereka akan tinggal tetap
sebab sekarang ia menjadi besar sampai ke ujung bumi. Dan dia menjadi damai sejahtera. Sampai di situ dulu. Bapak Ibu, ini Natal nih. Ya, ini kita menjelang Natal. Lilin kedua berarti ini adalah Advent kedua. Nanti sampai Natal itu lilin putih, lilin kelima itu yang akan dinyalakan. Ketika kita membicarakan tentang Bethlehem yang di Efrata, kota kecil di mana akan lahir Sang Juru Selamat itu dituliskan di kitab Mika oleh seorang nabi yang namanya Mika. Yang tentu saja mungkin kita akan berpikir ini pasti sifatnya nubuatan yang disampaikan terlebih dahulu terhadap sebuah peristiwa yang akan terjadi di Bethlehem. Tetapi permasalahan ketika kita belajar firman Tuhan kan tidak berhenti sekedar itu sebuah nubuatan. Tetapi ketika hal itu dituliskan oleh Mika untuk konteks orang-orang yang menerima berita itu, signifikansinya apa? Faedahnya apa? Kepentingannya apa berita itu? Apakah berita itu akan menimbulkan sesuatu yang itu dianggap begitu penting sehingga semua telinga tertuju untuk mendengar berita itu? Saudara-saudara, mari kita akan melihat terlebih dahulu di dalam masa pelayanan Mika. Kita mungkin boleh membuka, saya tadi lupa laporkan begitu ya, bahwa ketika kita membuka Mika, kita coba buka Mika 1 ayat 1. Kita buka Mika 1 ayat 1. Mika 1 ayat 1 dituliskan demikian. Firman Tuhan yang datang kepada Mika, ya, orang Moreshet pada zaman Yotam, Ahaz, dan Hizkia, raja-raja Yehuda, yakni berkenaan dengan yang dilihatnya tentang Samaria dan Yerusalem. Mari kita mencoba untuk memahami tentang pelayanan Mika yang ada di dalam kurun waktu pemerintahan 3 raja. Ada Yotam, ada Ahaz, ada Hizkia. Apa sih yang terjadi di dalam masa pemerintahan raja-raja ini? Singkat cerita, bangsa Yehuda, orang-orang Israel itu mereka sedang menghadapi sebuah problem yang sangat berat. Problem yang sangat besar. Ada permasalahan-permasalahan di mana kemudian moralitas mereka hancur. Kehidupan spiritualitas mereka enggak karu-karuan. Banyak hal-hal yang tidak memperkenankan hati Tuhan itu sungguh terjadi. Saudara, ketika hal itu paling tidak melatar belakangi pelayanan Mika, maka kira-kira kita mulai berpikir nih, berita tentang lahirnya sang penguasa itu, sang juru selamat di Bethlehem yang kecil, selagi pertanyaannya, kepentingannya apa buat mereka? Apakah mereka sedang menunggu sebuah berita itu? Saudara-saudara, buat dunia yang berdosa, mereka mungkin tidak memiliki sebuah kepentingan terhadap berita itu. Kabar itu bukan kabar yang ditunggu-tunggu. Mungkin yang mereka tunggu adalah di sini ada proyek yang kita bisa korupsi. Wah, itu mereka mungkin tunggu. Gitu ya. Berita yang membenahi kehidupan mereka di dalam dunia yang berdosa mungkin tidak ditunggu. Kalau misalkan bagian ini kita bandingkan dengan Injil Yohanes. Injil Yohanes di dalam bagian pasal pertama itu kan menuliskan. Dia datang kepada milik kepunyaannya. Dia datang kepada manusia yang diciptakannya. Tapi mereka tidak mengenal dan mereka tidak mau menerimanya. Sehingga ketika di kelas persiapan saya cuma menggumulkan signifikansi dari berita
atau nubuatan ini sebetulnya apa buat mereka. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, ada beberapa catatan yang mungkin saya ingin bacakan bagi Bapak Ibu sekilas, gitu ya. Catatan itu mengatakan demikian. Di zamannya Yotam ini adalah seorang raja yang melakukan hal yang gak benar di hadapan Tuhan. Ya. Yotam adalah seorang yang melakukan hal yang benar di mata Tuhan, tetapi tidak mengambil tindakan tegas terhadap permasalahan-permasalahan yang ada di lapangan, di negaranya, begitu ya. Mereka tidak dilarang untuk melakukan penyembahan terhadap berhala. Kondisi pemerintahan pada masa itu sebetulnya cukup stabil, namun ketidaktaatan itu sudah saking mengakarnya di dalam kehidupan bangsa Yehuda ini. Sehingga kemerosotan moral, permasalahan-permasalahan itu tetap berada di sekitar mereka. Lalu di masa Ahaz, ini adalah masa yang paling kelam ya, selama pelayanan Mika. Karena dituliskan ada 5 hal yang diinformasikan. Ahaz itu jahat banget ya. Dia memperkenalkan penyembahan berhala. Ya. Memperkenalkan penyembahan berhala. Ahaz itu meniru kekejian bangsa-bangsa lain, di mana kemudian membawa anaknya untuk dipersembahkan. Itu dilakukan. Ahaz itu membuat patung Baal dan justru menajiskan bangsa-bangsa. Ahaz mengimpor berhala itu dari bangsa lain karena dikalahkan oleh Damsyik, ya Tuhan dalam tanda kutipnya itu diimpor. Lalu Ahaz mengubah ibadah yang biasa dilakukan di Bait Allah. Lalu kemudian secara politik dia tidak mengandalkan Allah, lalu mengandalkan Asyur. Pada masa pemerintahan Ahaz inilah muncul banyak teguran yang keras karena kondisinya sangat-sangat buruk. Di masa Hizkia terjadi reformasi, Bapak Ibu. Pembaharuan rohani itu terjadi. Kerusakan moral sosial itu problemnya masih tersisa. Sehingga Mika tetap menegur ketidakadilan dan korupsi para pemimpin. Bapak Ibu, ini kondisi yang terjadi di dalam pelayanan Mika. Kita mungkin bisa membayangkan ada dua jurusan begitu ya. Buat dunia yang berdosa, ini adalah berita yang tidak punya kepentingan mereka. Tetapi buat orang-orang yang masih hidup takut akan Tuhan, yang mereka prihatin dengan kondisi bangsa, prihatin dengan para pemimpin, prihatin dengan para pemimpin spiritual mereka memiliki sebuah kerinduan supaya terjadi sebuah perubahan yang ada di negeri mereka, di bangsa mereka. Sehingga berita itu menjadi berita yang ditunggu-tunggu, yang menimbulkan sebuah pengharapan bagi mereka. Bapak Ibu, ketika bicara tentang masalah pengharapan, tentu saja harapannya dengan kehadiran penguasa yang dalam tanda kutip yang baru, kondisi kehidupan mereka itu dibenahi, dibetulkan. Sehingga mereka boleh mengalami damai sejahtera itu sendiri. Bapak Ibu, tetapi permasalahannya ketika kita mencoba untuk melihat, ini kan membutuhkan sebuah perjalanan yang cukup panjang. Catatan mengatakan bahwa Mika ini kira-kira di abad ke-7, abad ke-8 sebelum Masehi. Itu berarti masih ada 7,5 abad lagi untuk hadirnya raja yang dinubuatkan tersebut. Penguasa yang dinubuatkan tersebut. Sehingga seolah-olah
Kalau kita yang udah melihat perjalanan kekristenan ini, maka berita itu sebetulnya tidak terlalu banyak memberikan pengaruh di dalam kehidupan mereka pada waktu itu. Tetapi mari kita melihat Bapak Ibu, tatkala Tuhan memberikan firman ini kepada Mika untuk menuliskannya, ada sebuah sebutan Bethlehem di Efrata yang terkecil, kota kecil Bethlehem. Bapak Ibu yang pernah ke Israel pasti pernah ke Bethlehem. Ya, sekarang ya bukan kota kecil lagi begitu ya. Tetapi kita mungkin perlu untuk melihat Bethlehem ini di masa tertentu. Bethlehem ini bukan kota yang tersohor. Walaupun diinformasikan ini kotanya Daud. Daud berasal dari situ. Kota ini bukan kota besar, kota yang tidak punya pertahanan militer, di mana kemudian tidak ditemukan juga di sana itu kemudian ada yang namanya, apa itu namanya ya? Kalau untuk orang berperang itu dibangun menara yang tinggi, dibangun benteng-benteng militer, enggak ada. Saudara, ini kota yang benar-benar kecil. Tetapi yang luar biasa di kota yang kecil ini muncullah Sang Juru Selamat itu. Kemarin ada dialog Bapak Ibu waktu kita kelas persiapan. Karena kita sedang mencari gimana cara menggambarkan kepada Bapak Ibu tentang kota kecil yang kemudian tidak dinyana-nyana di sana itu muncul seseorang, hadir seseorang yang begitu luar biasa. Lalu teman-teman memberikan beberapa masukan. Begitu ya. Bapak Ibu saya lupa tepatnya tahun berapa, saya mungkin tidak berpikir ke sana dulu deh. Cuma saya ingatnya begini. Di waktu saya mengambil cuti itu Bapak Limayasa itu dipanggil Tuhan. Sehingga saya dari Jogja meninggalkan keluarga untuk saya menuju ke Denpasar. Nah, salah satu tujuan perjalanan saya bersama keluarga, karena rencana mau ke Lampung untuk lihat Krakatau, tetapi kemudian ada orang bilang, nggak usah ke Lampung, cukup di Anyer, kami sampai Anyer, gitu ya. Salah satu tujuan itu adalah pergi ke kota Pacitan, Bapak Ibu. Saya Jawa Timur ini hampir beberapa kota kayaknya saya udah pernah, Pacitan saya belum. Sehingga saya bilang, yuk kita nanti akan lewat Pacitan, lalu mengambil CLS, jalur selatan, tembus Trenggalek, Blitar, akhirnya ke Malang. Gitu ya saudara. Kenapa saya tertarik sama Pacitan? Karena itu asalnya Pak SBY saudara. Saya pengen tahu kota Pacitan yang memunculkan orang yang namanya SBY itu seperti apa sih kota Pacitan? Kami pergilah ke Pacitan, saudara. Kami bermalam di sana satu malam. Kami mencoba untuk melihat ke pasar, seperti apa pasar Pacitan itu. Ya. Artinya ketika kita tertarik kepada sebuah kota, karena sebenarnya ada tokoh yang ada di kota itu. Tapi saya sampaikan kepada teman-teman hamba Tuhan, ayo kita coba berpikirnya kita balik. Pacitan terkenal karena ada Pak SBY. Atau kota A terkenal karena ada tokoh ini. Kota yang dulu tidak pernah disebut-sebut tiba-tiba kemudian menjadi viral karena asal dari seseorang yang terkenal itu dari situ. Sehingga orang itulah yang memberikan dampak terhadap kota kecil ini. Bisa enggak cara berpikir kita balik? Bukan karena Yesus lahir di Bethlehem, Bethlehem itu jadi terkenal. Nubuatan ini membicarakan Bethlehem di kota kecil ini akan lahir Sang Juru Selamat. Jadi pertimbangan terkenal tidaknya itu bukan karena sudah terjadi proses sejarah. Tapi sejarah itu akan terjadi di kota kecil itu
Dan itu semuanya ada di dalam agendanya Tuhan gitu. Jadi kita melihat proses Bethlehem menjadi tempat di mana lahirnya Yesus itu ada di dalam agendanya Tuhan. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa Tuhan memilih Bethlehem? Saudara, ini memang sulit untuk mendapatkan jawabannya karena semua otoritas kedaulatan ada di dalam tangan Allah ya. Kenapa Allah kok memilih Bethlehem? Kenapa enggak Yerusalem, kota metropolitan? Kenapa enggak kota-kota lain begitu ya, di mana fasilitas kesehatan mungkin orang-orang yang menolong juga lebih siap begitu. Kenapa mesti di Bethlehem? Walaupun kemudian Tuhan mengarahkan perjalanan suami istri yang sedang menunggu kelahiran anak ini ya melalui proses pemerintah Romawi supaya mereka mendaftarkan ke kotanya masing-masing. Saudara-saudara, tetapi saya ingin mengajak kita pikirkan pasti ada poinnya. Ada poinnya. Dan saya melihat poinnya itu justru ketika saya membaca di dalam pengantar kitab Mika. Di dalam pengantar kitab Mika itu dituliskan bagi saya sesuatu yang menarik. Mika ini disebut sebagai nabi desa. Atau mungkin bahasa yang lebih enggak enak, nabi kampung. Dia bukan nabi kota metropolitan. Dia bukan nabi yang memiliki sebuah mungkin wawasan yang jauh lebih banyak begitu ya. Untuk mengenal dunia kerja, pemerintahan dan lain sebagainya. Dia disebut sebagai nabi desa. Ada apa dengan kota kecil yang terkait dengan nabi desa ini? Saya bacakan salah satu bagian. Yesaya, rekannya di Yerusalem bernubuat kepada raja dan tentang situasi internasional. Situasi dengan bangsa-bangsa. Mika adalah nabi pedesaan yang mengutuk para pemimpin Yehuda yang korup, nabi-nabi palsu, imam-imam fasik, pedagang-pedagang atau bisnismen-bisnismen yang tidak jujur, hakim-hakim yang bisa disuap. Ia berkhotbah tentang dosa-dosa ketidakadilan, penindasan para petani atau kelompok orang-orang yang middle low begitu ya, dan para penduduk desa. Keserakahan, kekikiran, kebejatan, penyembahan berhala yang membawa dampak yang sangat besar terhadap kehidupan umat Allah. Saudara, saya mencoba melihat, membandingkan antara Yesaya dan Mika. Ya. Yesaya go internasional, saudara. Tetapi Mika ini lebih berkiprah untuk melihat kehidupan yang ada di sekitar mereka. Tetapi itulah realita keadaan yang sedang dihadapi oleh bangsa ini, oleh umat Allah ini. Di mana kemudian kemerosotan moral, kerusakan-kerusakan itu terjadi di mana-mana. Dan ketika hal itu dikerjakan oleh nabi desa, sekali lagi saya coba berpikir, orang desa mau kira-kira didengar enggak sih? Orang desa itu kira-kira didengar enggak sih? Mari kita umpamakan begini Bapak Ibu. Gereja kita punya acara. Lalu majelis memikirkan siapa yang akan berkhotbah di acara itu. Bapak Ibu, tentu kita akan berpikir pengkhotbah itu akan memberikan dampak terhadap respon dari jemaat untuk menghadiri acara itu.
Kalau yang hadir itu katakanlah pengkhotbah besar yang tinggalnya di tempat yang kota besar, mungkin akan berbeda responnya dengan yang diundang oleh majelis itu adalah pendeta sederhana yang hidup di kota yang sederhana. Bapak Ibu, saya rasa pendekatan ini pendekatan yang sangat manusiawi. Walaupun mungkin tidak bisa 100% dibenarkan. Tetapi ketika kita mencoba untuk melihat Mika menyuarakan hal itu, kira-kira didengar enggak? Kira-kira mendapatkan perhatian tidak? Tetapi di sini sebetulnya yang saya mau ajak, mari kita lihat bukan dari cara pendekatan manusia untuk melihat Mika dan apa yang dituliskannya. Karena kalau dari sisi itu kita nggak pernah berhenti untuk terus mengembangkan pemikiran-pemikiran itu. Tapi saya ingin mengajak, mari coba kita lihat dari sisi Allah. Dari sisi Allah yang menugaskan Mika untuk menuliskan nubuatan tersebut. Kenapa pilihan Allah bukan Yerusalem, tetapi Bethlehem yang kecil? Kenapa pilihan Allah bukan nabi yang besar, yang mungkin memiliki sebuah pengaruh untuk menggerakkan, tapi nabi sederhana yang tinggal di desa? Kenapa Allah justru menggunakan lingkaran-lingkaran kesederhanaan, lingkaran-lingkaran yang kecil secara manusia? Mungkin kita pernah mendengar khotbah yang kurang lebih sama. Walaupun ada titik temunya, ada kelompok raja yang diwakili oleh Majus bertekuk lutut menyembah Tuhan, tapi ada kelompok orang sederhana yang diwakili oleh gembala yang juga kemudian datang menyembah Tuhan. Bapak Ibu, di tengah-tengah kebejatan sikon yang ada, melalui apa yang dituliskan oleh Nehemia ini, oleh Mika ini, justru memberitahukan kepada kita, Tuhan itu Tuhan yang masih menyatakan belas kasihannya. Tuhan yang masih peduli dan Tuhan yang masih rindu supaya umatnya itu mengalami reformasi. Bangsanya itu adalah bangsa yang juga kemudian dibenahi. Dan kita bisa melihat melalui 3 raja di mana masa pelayanan Mika itu terjadi. Hizkia dipakai oleh Tuhan begitu luar biasa. Kalau kita mungkin membaca di dalam kitab-kitab yang lain, kita akan menemukan apa saja yang dilakukan oleh Hizkia. Belas kasihan Tuhan itu adalah belas kasihan yang masih terus ditunjukkan oleh Tuhan kepada dunia yang berdosa. Dan Tuhan menggunakan yang sederhana ini untuk menyatakan, untuk menyampaikan, untuk mengekspresikan kasih-Nya, rencananya. Bethlehem yang kecil, yang disuarakan oleh seorang nabi desa. Tetapi untuk sebuah pembaharuan yang luar biasa di dalam bangsa yang dikasihi oleh Tuhan ini. Bapak Ibu, bagaimana dengan kita? Apakah kita berada di dalam situasi kondisi yang kurang lebih sama? Bapak Ibu, saya rasa pasca bencana yang terjadi di Sumatera itu kan kita bisa melihat di YouTube begitu banyak komentar, begitu banyak opini yang dimunculkan. Kita mengetahui situasi kondisi kehidupan kita yang ada di negeri kita ini. Apakah negeri kita ini mungkin menghadapi problem yang sama? Para pemimpin itu korup, pemerintah tidak memperhatikan rakyat misalkan. Hakim itu bisa disuap. Bahkan pemimpin-pemimpin agama mereka kemudian memperkaya diri dan lain sebagainya.
Mungkin ada di antara bagian bangsa ini yang terus berteriak di hadapan Tuhan. Untuk memintakan supaya Tuhan berbelas kasihan dan melakukan perubahan. Kita mungkin memiliki situasi yang kurang lebih sama. Apa yang kita pikirkan Bapak Ibu? Apakah dari Mika ini kita bisa belajar sesuatu? Mungkinkah Tuhan akan memakai orang-orang yang sederhana untuk membawa perubahan? Orang-orang yang sederhana untuk menyatakan kasih perhatian, untuk menyatakan berkat Tuhan. Saudara, kita mungkin bisa berpikir orang-orang yang memiliki kekuatan finansial yang begitu luar biasa, mereka bisa melakukan tindakan-tindakan itu. Tapi melalui apa yang kita pelajari hari ini, kita sepertinya mau diajak untuk berpikir. Bukan hanya berpikir, diajak untuk bertindak. Mungkin gak Tuhan memakai kita? Orang yang tidak pernah diperhitungkan. Orang yang mungkin hidup di dalam segala keterbatasan. Kita yang mungkin tampilannya buat zaman ini bukan tampilan yang meyakinkan orang lain. Tetapi kita mungkin bisa dipakai oleh Tuhan untuk mendatangkan damai sejahtera itu. Bapak Ibu, itu situasi kondisi yang ada. Dan biarlah setiap kita bersedia untuk refleksi. Refleksi untuk melihat Tuhan mungkin memakai saya. Tuhan mungkin memakai kondisi hidup saya. Tuhan mungkin memakai segala kesederhanaan saya untuk saya bisa melakukan sesuatu. Bapak Ibu, di Bethlehem ada sebuah peristiwa sejarah yang tidak bisa dipungkiri. Yesus itu lahir. Bukankah di dalam kehidupan kita juga ada sebuah peristiwa sejarah secara personal yang terjadi? Yesus lahir dalam hati saya. Bapak Ibu, saya rindu menjelang Natal ini, yang nanti di tanggal 25 kita akan kembali ibadah. Mari kita datang di hadapan Tuhan dengan sebuah keberanian. Tuhan, pakailah saya yang sederhana ini untuk menjadi kemuliaan-Mu. Bapak Ibu, itu hanya dimungkinkan jikalau Yesus sudah lahir di dalam hatimu. Mari kita masuk dalam doa. Ya Tuhan, kami manusia ini selalu berpikir yang yang luar biasa baru bisa memberikan sebuah dampak. Kami lupa bahwa kehidupan kami dikendalikan oleh kuasa Tuhan. Dikendalikan oleh apa yang menjadi isi hati-Mu ya Tuhan. Sehingga tatkala Roh-Mu itu bergerak, maka tidak ada seorang pun yang sanggup untuk menahannya. Bapa, kami sudah memasuki bulan Desember. Kami sebentar lagi hendak memperingati Natal. Biarlah ini menjadi satu momen yang penting. Engkau adalah Allah yang sudah menyapa kami, bahkan lahir di dalam palungan hati kami. Kami orang-orang yang sederhana ini ya Tuhan. Tapi biarlah kami tidak terjebak hanya kepada sebuah kesederhanaan hidup dan tidak bisa berbuat apa-apa. Tuhan, jikalau Engkau bisa menggunakan kota kecil itu, nabi kecil itu, Engkau pun juga bisa memakai setiap kami, hamba-Mu yang kecil ini. Tolonglah setiap kami ya Tuhan. Kami mempersiapkan Natal ini bukan dengan berbagai kesibukan yang terkait dengan apa yang bisa kami tampilkan. Tapi hati kami mau persiapkan
sekali lagi untuk dikonfirmasi bahwa Engkau Allah yang hadir di dalam hidup kami. Inilah doa sembahyang kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.